Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi Nabi dan sahabat itu istirahat, bagi kita beban. Kok udah azan lagi sih? Bedanya iman Nabi dan sahabat dengan iman kita. Padahal harusnya wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu, kok gini sih, kok dia sih, kok orang ini sih, kok si eta sih. Kita kan sering protes kan, kok gini banget hidup saya. Wa'asa an takrahu syai'an, kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal saya pengennya ini, pengennya itu, padahal itu buruk untuk kalian. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Maka jangan sok tahu. Tapi itu bukan ayat. Kalau kalian ingin belajar sampai ke level fikih, ngerti banget sebagaimana Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang lain, maka kalian dengan guru itu nggak cukup cuman ketemu di majelis. Cobalah belajar mulazamah. Mulazamah itu membersamai. Kalau bisa berkhidmat, misalnya gurunya datang ke majelis, kalian yang berkhidmat apakah memegang sendalnya, atau menghidangkan minumannya, atau menghidangkan apa misalnya snack atau kue-kuehan untuk guru, apapun. Yang penting berusaha untuk lebih dekat kepada guru dalam khidmat, maka Allah akan berikan faham. Pernah ingat cerita adiknya Imam Al-Ghazali? Kan beliau berdua nih adik kakak. Beliau namanya Muhammad, sedangkan adiknya namanya Ahmad. Imam Al-Ghazali ini, Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali ini adalah ulama fikih. Fikih dalam arti hukum, syariat, halal haram dan seterusnya. Dan beliau dikenal dengan istilah Asy-Syafi'iyyus Tsani, Imam Syafi'i kedua. Karena mazhabnya Syafi'iyah dan ilmunya luar biasa, sehingga dijuluki selain Hujjatul Islam, Asy-Syafi'iyyus Tsani, Imam Syafi'i kedua. Saking tingginya ilmunya Imam Al-Ghazali dalam bidang fikih. Waktu itu masih dalam bidang fikih. Sedangkan adiknya adalah ulama ahli hikmah, ulama tasawuf. Karena Islam itu ada 3 ilmu besarnya: ilmu akidah, ilmu syariah atau fikih, dan ilmu tasawuf atau ma'rifatullah atau suluk. Nah, adiknya ini ulama tasawuf, ulama ahli hikmah. Udah seminggu Imam Ahmad, adiknya Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, nggak pernah sholat di belakang kakaknya. Sampai akhirnya Imam Al-Ghazali bilang ke ibunya, "Ibu, ya ummah, minta adik untuk sholat di belakang saya. Kenapa udah seminggu dia nggak sholat di belakang saya?" Akhirnya karena disuruh sama ibu, Imam Ahmad ikut nurut gitu. Pergi ke masjid, jadi makmum, imamnya kakaknya, yaitu Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Tetapi di dalam sholat berjamaah, Imam Ahmad ini ternyata mufaraqah, nggak ikut kepada imam. Dia sholat sendiri walaupun di belakang imam. Pas beres sholat, Imam Al-Ghazali nanya, "Ahmad, kenapa kamu mufaraqah? Kenapa kamu nggak ikut jamaah bareng saya? Kok kamu sholat sendiri padahal kamu di belakang saya?" Apa jawaban dari Imam Ahmad? "Kak, aku melihat di pakaian kakak penuh dengan darah." Imam Al-Ghazali ngelihat, mana darah? Takutnya kalau ada darah nanti nggak sah gitu. Dia, mana darah? Loh, kok nggak ada? Apa maksudnya Ahmad mengatakan pakaian saya banyak darahnya? Semalaman dipikirin sama Imam Al-Ghazali, oh baru ingat, baru ngeh, ternyata Imam Al-Ghazali dalam sholat tadi kurang khusyuk. Dan gak khusyuknya gara-gara mikirin fikih tentang haid dan nifas. Jadi keren ya, gak khusyuknya Imam Al-Ghazali karena fikih. Kalau kita gak khusyuknya karena mantan, ya tega banget sih.
Kita nggak khusyuknya karena game online. Kita nggak khusyuknya karena pinjol. Kita nggak khusyuknya karena urusan-urusan dunia. Imam Al-Ghazali kalau nggak khusyuk itu karena mikirin hukum fikih. Karena beliau ahli fikih. Jadi dalam sholat beliau mikir, haid itu begini, kalau nanti ada terjadi ini lebih dari 7 hari maka seperti ini, tanda-tandanya seperti ini dan seterusnya. Apa bedanya haid dengan istihadah, apa konsekuensi dari nifas dan seterusnya. Mikirin haid dan nifas dalam kaitan hukum fikih di dalam salat. Sehingga menurut Imam Ahmad itu tidak khusyuk, sehingga Imam Ahmad nggak mau jadi makmumnya. Tapi yang membuat Imam Al-Ghazali takjub, bagaimana Imam Ahmad itu tahu apa yang difikirkan Imam Al-Ghazali. Kok dia bisa tahu apa yang aku fikirkan, padahal aku nggak ngomong gitu. Itulah yang disebut dengan fikih. Mengerti sesuatu yang dalam. Bahasa lainnya basirah, bahasa lainnya hikmah. Akhirnya Imam Al-Ghazali nanya ke Ahmad, Ahmad kamu belajar ke siapa? Kok kamu bisa tahu apa yang saya fikirkan? Imam Ahmad mengatakan, saya belajar kepada seorang ulama yang tidak terkenal dan beliau tukang sol sepatu, namanya Syekh Al-Utaqi di pinggir kota. Akhirnya Imam Al-Ghazali pergi ke sana pengen belajar. Sampai di sana beliau bilang, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Itu kalimat dari siapa? Dari Nabi Musa kepada Nabi Khadr atau Nabi Khidir. Boleh enggak saya ikut engkau? Ikut. Bukan duduk dalam majelis, itu beda. Ittiba dengan julus atau majelis itu beda. Kalau ikut berarti mulazamah. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Boleh enggak saya ikut engkau wahai guru agar saya bisa belajar tentang ilmu rusydun? Rusydun itu diantara maknanya adalah farasah. Farasah itu artinya firasat bahasa sekarang. Jadi bahasa Arabnya farasah atau firasah, bahasa Indonesianya firasat. Itu bagian dari rusydun. Yang lainnya hikmah, yang lainnya basirah. Ada banyak istilah untuk rusydun. Boleh enggak saya ikut engkau wahai guru? Kata gurunya, innaka lan tastati' ma'iya sabrah. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kamu nggak akan sabar ikut saya, kata Syekh Al-Utaqi. Gimana kamu sabar tentang sesuatu yang kamu nggak ngerti? Kata Imam Al-Ghazali, insya Allah saya akan bersabar. Kalau gitu kata gurunya, jangan nanya apa yang saya suruh. Persis kayak cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Akhirnya ikut kepada Imam Al-Utaqi. Hari pertama ikut, kirain mau belajar taklim, buka kitab. Ternyata kata Imam Al-Utaqi, bersihkanlah toko tempat sol sepatu ini. Karena udah janji nggak akan protes, ya udah bersih. Bebersih pakai sapu. Kata Imam Al-Utaqi, jangan pakai sapu, pakai tangan. Akhirnya ditaruh sapu pakai tangan, bersihin. Seharian bersihin toko, udah bersih. Kirain udah siap nih mau duduk dalam majelis ilmu. Kata Imam Al-Utaqi, udah selesai, udah silakan pulang, disuruh pulang. Nggak ngajarin ilmu. Besok datang lagi, suruh bersih-bersih lagi, pulang. Lusa datang lagi, bersih-bersih lagi, pulang. Sampai setelah sekian kali, Imam Al-Ghazali tiba-tiba faham tentang satu ilmu yang penting. Apa? Ilmu tawadhu. Itu nggak pakai qala Allah wa qala Rasul dulu loh. Tapi langsung diajarkan riyadhahnya tawadhu. Sehingga ketika hati Imam Al-Ghazali itu sudah tawadhu terhadap guru, barulah beliau siap menerima ilmu dan wawasan. Sehingga Imam Al-Ghazali ketika menulis adab orang mencari ilmu, adab thalibul ilmi di dalam kitab Ihya itu, salah satu di antara adab pencari ilmu itu kata Imam Al-Ghazali apa? Hendaklah seorang murid itu menganggap dirinya seperti pasien kepada dokter. Nggak boleh pasien itu merasa lebih tahu daripada dokter. Nggak boleh misalnya dokter kasih resep, ini obatnya 3 kali sehari ya. Kayaknya kurang deh dok, saya pengennya 10 kali sehari. Nggak boleh murid kepada guru seperti pasien yang sok tahu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, hendaklah dia seperti seorang yang sakit datang kepada dokter yang muahil dan dokter yang musyfik. Dokter yang muahil
dan musyfik. Apa itu muahil? Dokter spesialis. Musyfik itu dokternya baik, bukan yang materi yang perhitungan yang terlalu mahal, bukan. Dia emang kasihan sama pasien, sehingga ketika dia ngasih resep yang terbaik buat pasiennya, selain dia memang ahli. Itulah yang dipelajari Imam Al-Ghazali kepada Imam Al-Utaqi. Setelah Imam Al-Ghazali belajar tentang ilmu ini, akhirnya suatu saat ada seorang laki-laki yang benci sama Imam Al-Ghazali di Mesir, Alexandria, Iskandaria. Di Iskandaria, di Alexandria, ada yang benci sama Imam Al-Ghazali, sehingga kemudian saking dia benci sama Imam Al-Ghazali, dia suka memfitnah Imam Al-Ghazali, dia menyakiti perasaan Imam Al-Ghazali, sampai suatu saat dia bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Di sebelah Nabi ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian di sebelahnya lagi ada Imam Al-Ghazali dalam mimpi nih. Terus tiba-tiba Imam Al-Ghazali bilang kepada Rasul dalam mimpi itu, "Ya Rasulullah, hadzal rajul yubghiduni wa yu'dhini." Ya Rasul, laki-laki ini benci sekali kepada saya dan sering sekali menyakiti saya ya Rasul. Sehingga kata Nabi, "A'tinis siyat." Kasih saya cambuk. Akhirnya dikasihlah cambuk kepada Nabi. Kemudian Nabi mencambuk orang ini dengan cambukan di punggungnya sampai dia kaget dan terbangun dari mimpinya. Ketika dia terbangun dari mimpinya, di punggungnya banyak bekas cambukan. Dia datang kepada Imam Al-Ghazali untuk meminta maaf. Ini dikisahkan di dalam mukaddimah kitab Ihya oleh Imam Hafiz Al-Iraqi, gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya ini berita yang benar, bukan qila wa qala, cenah katanya jarene, bukan. Ini adalah berita dari riwayat para ulama. Apa poin dari semua kisah ini? Ternyata belajar ilmu itu nggak cukup cuma membaca kitab, teman-teman, dan itu baik. Membaca kitab penting, mendengar dari para ulama penting, tapi sebelum itu siapkan wadah ilmu. Apa wadah ilmu itu? Hati kita. Sebagaimana sabda Nabi tentang ilmu, kata Nabi, hati itu dalam mencari ilmu seperti tanah ketika turun hujan. Itu juga cek aja nanti di kitab Ihya. Ini kita kayak bedah kitab Ihya aja ya, mukaddimahnya ya. Kata Nabi, hati itu dalam mendengar ilmu seperti tanah ketika turun hujan. Tanah ketika turun hujan ada 3. Ada tanah yang menyerap air hujan, kemudian menumbuhkan tanaman, dan itulah hati yang mendapatkan ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Ada lagi tanah yang kedua, dia tidak menyerap air hujan tapi menampungnya, sehingga air itu diminum oleh manusia dan ternak seperti telaga, sumur, danau. Itulah hati yang tawadu. Walaupun dia nggak ngerti ilmu, setidaknya ilmu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, hati atau tanah yang tinggi dan keras, sehingga ketika turun air hujan, air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan tanah itu tetap keras dan gersang. Itulah hati yang penuh dengan dosa dan sombong. Sehingga kalau kita ingin mencari ilmu, yang ilmu itu akan menjadi fikih, akan menjadi hikmah dalam diri kita, maka coba siapkan hati kita dengan perasaan saya tidak lebih tahu dari guru saya. Kalau mau lebih dalam lagi, mulazamah, dekat dan berkhidmatlah kepada guru-guru kita. Shallu ala nabi. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, saya juga teringat dengan kisah suatu malam Ali bin Abi Thalib bermimpi ketemu Nabi karena lagi kangen sama Nabi. Mereka biasanya kalau kangen sama Nabi itu sebelum tidur banyak sholawat. Karena Rasulullah udah wafat dan mereka udah lama nggak duduk bersama Nabi, akhirnya kangen berat. Pas kangen berat mereka sholawat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sholawat. Pas tidur mimpi ketemu Nabi. Di dalam mimpinya Ali duduk di depan Nabi, terus Nabi ngasih 2 rutop. Apa itu rutop?
kurma muda. Nabi ngasih 2 kurma muda kepada Ali. Ali nih rutop. Akhirnya Ali senang banget, dia makan sampai dia kemudian sadar dari mimpinya, bangun dari tidurnya, di mulutnya masih ada rasa-rasa manisnya kurma. Kemudian datang ke masjid untuk sholat subuh karena pengen tahadus bin nikmah, pengen ngasih tahu berita mimpi ini kepada Umar. Kan ketemu Nabi itu anugerah ya, walaupun dalam mimpi juga mimpi yang indah, mimpi yang baik. Akhirnya pergi ke masjid, pengen cerita ke Umar, nih semalam saya ketemu Nabi, semalam saya bermimpi ketemu Nabi, dikasih 2 rutop. Pas sampai di masjid, Umar lagi sholat tahajud, beres selesai semuanya, sholat subuh, beres subuh. Pas Ali mau cerita, ada ibu-ibu di barisan, ibu-ibu tuh bawa 1 mangkok rutop, kasih ke Umar. Kata ibu-ibu ini, ya Amirul Mukminin, tolong bagi-bagikan rutop ini kepada jamaah laki-laki. Akhirnya Umar membagi-bagikan kepada jamaah laki-laki. Ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 4, Ali dikasih 2. Yang lain dikasih lebih dari 2, cuman Ali doang yang dikasih 2 sama Umar. Ali protes, ya Amirul Mukminin, kok yang lain dapatnya banyak, saya cuma dapat 2. Apa jawaban Umar bin Khattab? Ya Ali, lau zadakar rasul lazidnak. Kalau Nabi menambahkan untukmu, pasti kami tambahkan. Akhirnya Ali geleng-geleng kepala, ternyata Umar tahu isi mimpinya Ali bin Abi Thalib. Bahwa Nabi aja cuma ngasih 2, masa kami mau ngasih lebih daripada Nabi, kan gak enak sama Nabi. Ini adalah fikih, ini adalah hikmah, ini adalah ilmu yang didapatkan dengan cara Allah anugerahkan. Kita mengenalnya dengan istilah ilmu ladunni. Wa 'allamna min ladunna wa 'allamnahu min ladunna ilma. Gimana cara kita sampai ke level itu? Tadi dengan mempersiapkan hati, dengan tawadu, dengan khidmat kepada guru, kita akan mengerti apa yang orang lain tidak mengerti. Turun ayat kepada Nabi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Semua sahabat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agama kita sudah sempurna, syariat kita sudah sempurna, Allah ridha dengan Islam untuk kita. Semua takbir. Abu Bakar menangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Abu Bakar, ma yubkik? Wahai Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Abu Bakar berkata, ini adalah ayat tentang berita gembira, tetapi juga sekaligus berita sedih. Apa sedihnya wahai Abu Bakar? Kalau agama sudah sempurna, maka tugas dakwah sudah selesai. Kalau tugas dakwah sudah selesai, maka artinya sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Baru yang lain ikut nangis. Kenapa kok Abu Bakar lebih ngerti daripada sahabat? Karena Abu Bakarlah yang paling dekat kepada Nabi di antara para sahabat. Jadi yang paling dekat lebih faham, lebih faqih, lebih alim daripada yang jauh. Maka dari itu teman-teman yang dirahmati Allah SWT, apa hubungannya dengan materi kita atau tema kita hari ini? Obat hati yang lelah. Ternyata fungsi hati dalam kehidupan kita itu luar biasa. Hati itu bukan cuman untuk menyimpan perasaan-perasaan yang galau atau bimbang, khawatir, jadi khawatir. Bukan hanya tentang itu. Ternyata di dalam hati pun kita bisa menyimpan hikmah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang hatinya itu gampang lelah, gampang galau, kemungkinannya hati itu emang kosong. Hati itu kok kosong, makanya dia ringan. Kalau dia ringan, gampang terombang-ambing. Gimana biar hatinya itu sabat, biar hatinya itu teguh, biar hatinya itu nggak gampang patah, nggak gampang lelah, nggak gampang kecewa, nggak gampang trauma, nggak gampang misalnya panik. Hati itu harus diisi, dan sebaik-baik dari isi hati itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau pengen hatinya tenang, maka isilah hati itu dengan zikir.
Allah, 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 Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Isi hati itu dengan subhanallah, la ilaha illallah, masya Allah. Isi hati itu dengan zikir sebanyak-banyaknya. Salawat kepada Nabi juga bagian dari zikir. Isi hati kita dengan zikir, maka hati itu akan menjadi tenang. Sederhana sebetulnya. Apa obat hati Ustadz? Zikir. Bagaimana cara berzikir Ustadz? Zikir itu yang banyak. Makanya kalau kita baca ayat tentang ibadah, biasanya Allah bicara tentang ibadah aja. Tapi kalau zikir selalu ada kata banyak. Fadhkurullaha dzikran katsira wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Ingatlah Allah yang banyak, orang yang mengingat Allah yang banyak, laki-laki dan perempuan. Pasti ada kata banyak. Jadi kalau zikir itu biar jadi tuma'ninatul qalb, menjadi ketenangan dalam hati yang banyak. Berapa yang banyak Ustadz? Minimal 1000. Karena zikir itu ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Apa zikir muqayyad? Zikir yang dihitung. Misalnya habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan seterusnya. Itu muqayyad, dihitung. Tapi ada yang mutlak, yang tidak dihitung sebanyak-banyaknya. Pakai alat zikir supaya memudahkan kita memperbanyak zikir. Bisa tasbih, bisa ceker. Bukan ceker ya, ceker. Kenapa kok pakai ceker Ustadz? Tasbih digital. Soalnya kalau pakai tasbih ini kadang-kadang kita suka kegeeran. Subhanallah, 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 subhanallah. Udah satu putaran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tadi berapa ya? Kayaknya udah 7 kali putaran deh. 700. Padahal baru 150. Tapi ngakunya 700 karena nggak hafal. Kan cuma 100 kalau tasbih ini. Ada yang 33, ada yang cuma 2. Irit banget ya. Artinya kalau tasbih ini kita kadang suka lupa. Bagusnya untuk zikir-zikir yang terbatas 100, 33. Kalau pengen ribuan pakai ceker. Cari ceker yang investasi dikit lah, yang agak-agak bagus. Karena kalau yang harga 3 ribuan di marketplace ya udah capek-capek 999, pas pencet jadi reset 0 lagi. Itu tuh sedih banget loh. Masya Allah 900-an. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh kok jadi 3 nih? Balik lagi ke 0. Investasi dikit buat ibadah. Beli ceker yang harga-harga 20.000. Mereknya apa Ustadz? Karena saya nggak di endorse jadi nggak saya sebut. Kalau yang murah itu harganya 3.500, tapi di marketplace dijual 7.000. Tahu ya berapa ngambil untungnya? Berarti kalau kalian mau jualan, jual 10.000, lumayan itu. Artinya beli ceker. Ada sekarang yang cekernya itu udah kayak cincin ya. Ada yang modelnya itu ada beberapa menu, ada 5 menu kalau nggak salah. Ini subhanallah, ini alhamdulillah, ini Allah Akbar, ini salawat, ini la ilaha illallah. Jadi ada beberapa menu. Jadi kita nggak harus langsung sekaligus beres. Saya pakai yang itu karena dicicil, pagi yang ini dulu, siang yang ini. Jadi banyak. Kalau udah zikirnya banyak, kerasa nanti di dalam hati itu. Kalau belum banyak, nggak akan kerasa. Nggak akan kerasa tumakninah ketika ada masalah. Begitu ada masalah, kita langsung tenang dulu tuh, sakinah. Begitu misalnya kita di blok, misalnya kita di unfollow, misalnya kita di head speech, di komen, kita nggak langsung panik, nggak langsung bereaksi, kita bisa tenang. Kenapa? Karena hati kita udah dijaga dengan zikir. Jadi nggak akan mudah terluka. Orang yang gampang tersinggung pasti kurang zikir. Orang yang sensitif pasti kurang zikir. Orang yang dendaman pasti kurang zikir. Orang yang nggak bisa ngelupain mantan pasti dia lupa kepada Allah. Kalau kita mau lupain mantan, ingat Allah. Ingat mantan, lupa Allah. Nggak bisa ketemu dua perasaan dalam satu jauh, dalam satu rongga hati. Kalau ada Allah, hilanglah mantan. Kalau ada mantan, hilanglah Allah di dalam rongga yang sama. Makanya tidak ketemu dua perasaan di dalam rongga itu. Isi dia dengan Allah. Terus mantan di mana Ustadz? Nggak ada. Pasangan ada, karena dia halal. Kalau halal, maka nggak akan bertolak belakang dengan Allah. Kan itu semuanya dalam rangka ridho Allah. Pasangan halal, perasaan yang halal, ingatan yang halal, semua yang halal itu nggak akan keluar karena di dalamnya tidak akan mengusik Allah, tapi yang haram yang keluar.
Makanya pengen gak galau lagi, ingat Allah. Insya Allah akan pelan-pelan Allah obati hati kita. Trauma masa lalu, sakit hati masa lalu yang bikin kita mental illness, depresi, pengen bunuh diri, naik tower, nggak jadi loncat ketinggian, itu semuanya obatnya zikir. Tapi zikir tekniknya yang banyak, ribuan. Misalnya istighfar dulu 1000. Kalau istighfar mah cepat ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dah 1000. Beres istighfar 1000, mulai dengan zikir pagi. Salah satu zikir pagi yang bagus itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali minimal. Maka kata Nabi, siapa membaca itu di waktu pagi seperti memerdekakan 10 budak. Satu budak harganya kurang lebih 1 miliar. Kalau dulu hitungannya uqiyatul zahab dengan hitungan emas. Kalau dikonversi kurang lebih di atas 1 miliar. Kalau 10 budak berarti pagi-pagi kita udah dianggap bersedekah 10 miliar. Coba ada nggak yang pernah sedekah 10 miliar setiap pagi? Udah pasti enggak. Kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Wajah prihatin. Saya nggak nanya yang pagi-paginya sedekah 2.000, insya Allah rata-rata ya. Kalau nggak juga terlalu ya. Kalau 10 miliar di waktu pagi, nggak mungkin, susah bagi kita 10 miliar setiap pagi. Kalau sesekali mungkin suatu saat insya Allah mampu. Tapi kalau setiap pagi kayak mustahil banget. Kita bukan Elon Musk. Elon Musk aja udah sekaya gitu nggak pernah sedekah ya. Iya iyalah bukan muslim. Artinya susah untuk bisa melakukan ibadah itu, tapi dengan zikir la ilaha illallah yang tadi 100 kali minimal dan kelebihannya bebas berapa kali aja, udah. Misalnya udah beres la ilaha illallah, lanjut yang ketiga apa? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa? Minimal 100 kali. Kalau bisa 500, 1000, tapi dawam setiap hari. Beres sholawat, baru subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Zikir yang banyak. Ustadz, nggak sempat ngapa-ngapain dong. Kata siapa? Ternyata kalau digabung semua zikir tadi di satu waktu, itu cuma butuh waktu sekitar 15-20 menit. Nggak panjang kok waktunya. Kita aja yang wasawisus syaitan, ditakut-takuti sama setan. Hidup kan bukan tentang zikir aja, kita perlu bekerja. Nggak ngeganggu kerjaan kita. Sambil nyetir bisa. Sambil naik motor, tapi nggak bisa dihitung ya, naik motor susah belok ya. Ya udah dalam hati atau dengan lisan, nggak usah dihitung dulu. Nanti suatu saat ada AI kok yang akan menghitung. Bentar lagi AI itu pas kita zikir dia ngitung sendiri. Zikirnya kurang, dikasih tahu sama dia. Saking canggihnya. Tapi sekarang zikir aja yang banyak. Insya Allah itu akan menjadi obat hati. Innamal mu'minun, orang yang beriman, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah hatinya gemetar. Gemetar, bergetar. Bergetar. Hatinya bergetar. Arti bergetar di sini apa? Tunduk, khudu. Tidak lagi tinggi, tidak lagi sombong, tidak lagi galau, tidak lagi labil, muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Dia akan sabat. Caranya apa? Caranya dengan idza dzukirallah, ingat Allah. Bisa dengan zikir lisan, bisa dengan zikir fikiran. Tahu nggak zikir fikiran itu apa? Tafakkur. Zikir lisan itu subhanallah, 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 itu zikir lisan. Kalau zikir fikiran, tafakkur, musyahadah, melihat kebesaran Allah di antara apa yang Allah ciptakan di hadapan kita. Itulah zikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. Selain yadhkurun, yatafakkarun. Ingat Allah dengan lisan, ingat Allah dengan fikiran. Itulah zikir.
Makanya kalau kita melihat sesuatu, coba temukan Allah di situ. Allah hebat ya menciptakan ini. Allah Maha Kuasa ya menjadikan ini. Allah Maha Pengatur ya mengatur semua ini. Temukan Allah. Itu dikenal dengan istilah musyahadah. Ka'annaka tarah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Itu adalah satu bagian dari dua bagian tasawuf tentang ihsan, musyahadah dan muraqabah. Itulah bedanya tasawuf Ghazaliyah dengan tasawuf Syaziliyah. Kalau Syaziliyah muraqabah, kalau Ghazaliyah musyahadah. Karena dua-duanya ingin mengingat Allah, bisa dengan dilihat atau dengan melihat. Jadi teman-teman, obat hati adalah zikrullah. Setiap kali kalian ngerasa nggak nyaman di dalam hati, sebutlah ya Allah. Bisa zikir, bisa doa, atau Allahu Akbar, sholat. Karena sholat itu untuk mengingat Allah. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau pengen zikir, bisa dengan zikir lisan di luar sholat, bisa dengan doa memanggil Allah, bisa juga dengan sholat. Dan isinya sholat itu semuanya zikir. Variasikan bacaan-bacaannya supaya kita khusyuk. Karena seringnya kita lupa tadi ruku apa enggak. Beres Al-Fatihah, surat favorit Al-Ikhlas. Karena cuman surat itu yang kita ikhlas. Jangan surat yang paling panjang. Apa surat yang paling panjang? Bukan Al-Kafirun. Karena nggak tahu ujungnya. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala. Apa ya? Surat terpanjang bagi kita orang awam bukan Al-Baqarah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Beres Al-Ikhlas langsung sujud. Lupa ruku. Kenapa lupa ruku dan i'tidal? Tadi nggak khusyuk. Atau lupa rakaat. Tadi 2 apa 4 ya? Kayaknya 4 deh. Kita bukannya mengambil yang paling sedikit, malah mengambil yang paling banyak. Itulah manusia. Jadi teman-teman coba ingat Allah dengan berbagai macam cara. Zikir, doa, sholat, apalagi tadi misalnya tafakkur. Itu zikir, semuanya obat. Makanya Nabi ketika lelah, walaupun Nabi nggak lelah batin tapi lelah fisiknya dalam menggali parit Khandaq, pas Nabi lagi lelah, Nabi bilang apa kepada Bilal? Arihna bis shalah ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Sehingga akhirnya Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi Nabi dan sahabat itu istirahat, bagi kita beban. Kok udah azan lagi sih? Bedanya iman Nabi dan sahabat dengan iman kita. Padahal harusnya sholat itu adalah rahatul qulub. Sholat itu rehatnya hati. Selain sholat wajib, biar lebih rehat lagi ditambah dengan sholat sunnah. Kan kita senang kalau breaknya banyak, kalau rehatnya banyak. Bentar-bentar istirahat, bentar-bentar istirahat. Kan senang kan? Bentar-bentar break, sebentar-bentar keluar dari kelas, udah gurunya lagi rapat, jadi kalian bebas ya, hore gitu kan dulu waktu kecil. Kenapa kita senang istirahat? Karena itu nyaman. Begitu juga harusnya sholat, rahatul qulub. Siangnya ada duha, ada rawatib, malamnya ada tahajud, ada witir. Maghribnya, witirnya siang itu adalah sholat maghrib, witirnya malam adalah ba'da tahajud dengan witir. Rahatul qulub. Bangun istirahat. Ya ayyuhal muzammil. Kenapa Allah membangunkan Nabi? Karena Nabi capek seharian. Capek dengan dakwah yang ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau dihina, beliau diusir, beliau dilempari kotoran, beliau dibully. Sehingga karena Nabi habis-habisan dalam dakwah, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadis asafa. Nabi itu luar biasa lelahnya dalam dakwah karena menginginkan hidayah kepada umatnya. Ketika pulang Nabi capek, Nabi bilang zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Akhirnya beliau tidur berselimut. Tidur adalah rehatnya jasad.
Sementara Nabi masih butuh rehat yang lain selain fisiknya, rehatnya hati, supaya beliau semangat lagi dalam dakwah. Makanya setelah beliau tidur beberapa jam, Allah panggil, ya ayyuhal muzammil, kum, bangun wahai orang yang berselimut, kumil lail, walaupun illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi, warattil Qur'ana tartila. Bangun sholat malam. Kenapa? Sholat itu adalah rohatul qalb, rehatnya hati. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, apa obat hati? Obat hati yang kedua adalah husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, dapat musibah, diputusin tanpa sebab, dengan bahasa yang sangat menyakitkan. Apa bahasa yang paling menyakitkan? Kita temenan aja ya. Apa yang lebih menyakitkan lagi? Kita adik kakak aja ya. Itu berat banget loh. Mending kita musuhan aja yuk. Disuruh temenan, artinya kita harus tetap peduli sama dia, bantuin dia, ya. Tapi nggak ada status, kan capek. Kita temenan aja ya. Kita adik kakak aja. Kita jadi kakak, dia jadi adik. Kan tanggung jawab kakak itu besar ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, kan gitu ya. Ini yang lebih berat lagi apa coba? Kita jadi ibu anak. Ada nggak cerita itu di Al-Quran? Ada, di surat curhat. Apa surat curhat? Al-Mujadalah. Kalau kita baca Mujadalah namanya surat curhat. Kalau kita baca Mujadilah namanya cewek yang lagi curhat. Siapa perempuan itu? Namanya Khawlah bintu Sa'labah. Kenapa dia diputusin sama suaminya? Dengan kata-kata apa? Kamu ibu bagi saya. Bahasa dulu disebut dengan istilah zihar. Kalau bahasa saya diputusin dengan cara yang kejam. Kejam daripada adik kakak, lebih kejam daripada temenan. Zihar itu kejam banget loh, dan itu budaya jahiliyah. Qaulallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki, hanya kepada Nabi, tapi curhatnya kepada Allah, bukan update status, bukan taruh di story, bukan curhat kepada netizen. Memang si netizen Indonesia 2 akun tersebut. Ini curhat kepada manusia, curhat kepada Allah, Nabi. Ini gimana maksudnya secara agama? Udah surat Mujadalah tentang seorang perempuan yang hebat namanya Khawlah, yang karena dia turunlah Al-Quran. Hebat banget Khawlah. Allah sebaik-baik pemberi solusi, Allah pasti membela saya. Akhirnya Allah marahin tuh suaminya di satu halaman surat Al-Mujadalah. Habis suaminya dimarahin Allah. Kawan seterusnya, gak boleh kamu berperilaku kayak gitu, itu sebuah kezoliman yang luar biasa. Mintalah ampun kepada Allah. Apa rahasia Khawlah dibela Allah? Berbaik sangka sama Allah. Jadi ketika ada masalah, Khawlah itu berbaik sangka dengan, ya Allah, kepada engkau aja. Sangka sama Allah. Kalau kita kenapa malas curhat dalam doa? Karena kita pikir Allah nggak dengar. Gitu ya Allah. Saya belum kenal sih, tapi saya tahu akunnya ya Allah. Dikoreksi para kiai. Meminta jodoh dengan menyebut nama boleh nggak? Abdullah